Ini rokok dan tai ayam Aji jadikan satu. Rasakan dan bayangkan sama Gati bahwa kedua barang ini antara rokok dan tai ayam sama Aji jadikan satu. Rokok dan tai ayam jadi satu. Rokoknya sama Aji dioles-olesi, dimasukin ke tembakaunya, ke filternya, ke gabusnya. Tai ayamnya sama Aji, gabusnya Aji congkel, masukin tai ayamnya banyak-banyak. Tai ayamnya celupin ke tai ayam banyak-banyak. Sekarang menyatu. Dua objek ini sekarang menyatu. Sehingga karena tai ayam dan rokok menyatu, maka sifatnya menyatu. Sehingga mulai sekarang setiap kali Gati memegang rokok seperti megang tai ayam. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap kali Gati menempelkan rokok ke mulutnya, seperti Gati menempelkan tai ayam ke mulutnya. Tidur yang nyenyak dan tidur yang lelap. 2. Masuki tidur Anda yang lelap. Dan 1. Masuki tidur Anda yang paling dalam. Tidur dan tidur. Bayangkan dan rasakan Anda mulai bermimpi, dan mimpi Anda sama dengan apa yang saya katakan. Rasakan dan bayangkan di dalam mimpi Anda, waktu mundur sangat cepat. Dari tahun 2021 mundur ke tahun dimana Anda remaja awal, yaitu SMP. Saya akan menghitung mundur dari angka 2021 menjadi 2020. Rasakan, bayangkan waktu mundur dari hari ke bulan ke tahun, mundur menjadi tahun 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. Semakin banyak hitungan mundur membuat mimpi Anda mundur ke belakang. Waktu mundur begitu cepat dan tepat di angka 2000. Rasakan, bayangkan Anda kembali ke usia saat Anda SMP. 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, dan 2002, dan selamat datang di tahun 2000. Rasakan dan bayangkan Anda kembali di tahun 2000, di saat dimana Anda masih remaja dan nama Anda adalah Gati. Rasakan, bayangkan di dalam mimpi Anda sedang berdiri di sebuah kamar yang sama ketika Anda masih SMP kelas 1, dan di dalam kamar Anda ada cermin yang besar, dan Anda dapat melihat di cermin itu ada sesosok tubuh, dan tubuh itu adalah tubuh Anda ketika masih SMP kelas 1. Ketika Anda melihat kepala, itu adalah kepala Anda
di SMP kelas 1. Ketika Anda melihat badan Anda di SMP kelas 1. Melihat kaki yang sama ketika Anda SMP kelas 1. Anda tidak hanya melihat cermin, tetapi juga Anda Gati juga bisa melihat sekeliling ruangan kamar itu, dan itu adalah ruangan yang sama ketika Anda kelas 1 SMP. Kasur yang sama ketika masih kelas 1 SMP. Cat dinding yang sama ketika masih 1 SMP. Rumah yang sama ketika Anda di kelas 1 SMP. Dan betapa bahagianya Gati ketika imajinasinya dan memorinya dan mimpinya dan alam bawah sadarnya kembali ke masa lalu, masa yang sangat indah, masa yang banyak kenangan bersama keluarga dan bersama kawan-kawan. Dan tiba-tiba ada orang yang memanggil nama Gati, dan orang itu adalah Aji, ayahnya Gati. Dan dengarkan suaranya, dia memanggil nama Anda. Anda tetap kondisi di rumah yang sama di tahun 2000 ketika Gati di usia SMP kelas 1. Gati, ketika ini adalah nama Anda, silahkan anggukkan kepala. Gati, bagus. Sekarang Gati tidak hanya merespon dengan anggukan kepala, tetapi Gati juga sudah bisa merespon dengan suara dan bercakap-cakap dengan mulut. Gati, namamu Gati nggih? Oke Gati, yuk ke ruang tamu nih, Bapak manggil Gati nih. Dan rasakan dan bayangkan di dalam mimpi Gati berjalan keluar ke ruang tamu rumah yang sama di kelas 1 SMP. Dan sekarang Gati duduk di ruang tamu bersama dengan ayah. Dan Gati sudah bisa bercakap-cakap dengan ayah. Gati anakku, jadi anak yang baik ya Gati ya. Jadi anak yang rajin Gati ya. Gati, hobinya apa Gati? Biliar. Main biliar. Main biliar ada bagusnya, ada jeleknya. Gati tahu jeleknya apa, bagusnya apa? Bapak kasih tahu lebih jelas supaya lebih mengerti Gati nggih. Bagusnya biliar itu melatih konsentrasi, melatih fokus. Ketika konsentrasi dan fokus sudah terlatih, maka ketika diarahkan untuk belajar, membuat konsentrasinya jauh lebih lama dan jauh lebih fokus, dan membuat konsentrasi itu semakin terasa. Itu bagusnya. Jeleknya main biliar itu kalau ada uangnya, kalau ada judinya, itu jeleknya. Selama Gati main biliar hanya untuk bermain saja, hanya untuk melatih skill, melatih fokus, Bapak setuju. Tapi kalau Gati tergoda untuk main uang, untuk dipakai judi, Bapak, Ibu tidak setuju.
Paham Gati nggih? Gati anakku. Gati siapa orang yang paling Gati hormati saat ini? Bapak atau ibu yang lebih dipatuhi sama Gati omongannya? Terima kasih matur suksema. Bapak ini memang kepala rumah tangga, dan Bapak ini berusaha untuk memberikan contoh teladan ke anak-anaknya, termasuk Gati, kakak dan adik. Selama ini Bapak kerja banting tulang kesana sini, kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Semuanya itu demi Gati, demi ibu, demi kakak adik. Jadi Bapak tidak berharap banyak ke Gati, hanya Bapak mau Gati mengerti arti sebuah tanggung jawab. Karena Gati sudah mulai dewasa, jadi Gati mulai harus menata hidup agar lebih konsentrasi terhadap belajar, dan mulai mengurangi main, dan mulai fokus dengan apa yang menjadi cita-citanya Gati. Bapak tidak maksa Gati mau jadi apa. Itu haknya Gati. Gati mau jadi apapun, siapapun, Bapak tidak maksa, dan Bapak selalu mendukung selama itu positif. Selama Gati berada di jalur yang bagus dan memiliki teman-teman bagus, Bapak akan selalu dukung, nggih. Dan Bapak memberikan pesan kepada Gati, perjalanan hidup Gati ini masih panjang, dan Gati dari kelas 1 SMP sampai mendewasa nanti, Gati nanti akan bertemu dengan banyak orang, banyak sifat, banyak karakter. Bapak tidak melarang Gati bergaul dengan siapapun, termasuk sama anak-anak nakal, dengan catatan cukup bergaul saja, berkawan saja, tanpa mengikuti kenakalan kawan-kawannya. Mengerti Gati? Karena apa? Usia remaja itu adalah usia mencari jati diri. Anak remaja itu lebih tidak enakan sama kawannya daripada tidak enakan sama bapak ibunya. Itu umumnya seperti itu, terutama dalam hal pergaulan. Dan kebanyakan anak remaja itu di usia remaja SMP sampai mendewasa itu, banyak anak-anak itu sudah mengenal barang-barang yang aslinya memang tidak sehat, tapi karena kawan-kawannya melakukan, akhirnya terpengaruh. Apa itu? Rokok terutama. Pasti Gati punya kawan, sering melihat sebagian kawannya itu merokok sembunyi-sembunyi, ya kan ya. Nah, secara tidak langsung berkawan dengan kawan yang merokok itu membuat seorang remaja itu sedikit demi sedikit itu terpengaruh, karena ditawarin, temennya punya rokok, ditawarin rokok. Awalnya hanya ingin coba-coba, sekali coba pahit batu, tapi istilahnya belajar